cara bahagia adalah mempertahankan persahabatan. Karena gini Kak, semakin bertambahnya umur, persahabatan kita, pertemanan juga itu semakin mengecil kan. Betul. Yang benar-benar sisa itulah teman baik kita. Udah bukan jumlah lagi, Om. Bukan. Bukan banyak-banyakan teman sekarang mah. Jadi kalau gue lebih simpelnya lagi gini. Kita ngebantuin orang tanpa pamrih. Yes. Coba aja lakuin dulu deh. Apapun bentuknya, bisa tanggal lu kawinan. Lu bagian apa kayak gitu. Itu gue udah happy banget. Kayak gitu. Jadi ukurannya bukan orang lain. Sekali lagi ya. Iya. Ukurannya adalah diri sendiri. Ngapain Om? Lagi cek foto nih dari yang kemarin. Foto apaan? Foto kemarin iseng set gitu. Keren lagi bengong aja Dukmong. Iya emang. Nih coba deh. Lu bayangin deh. 2025 kan udah 3 bulan nih Kak masuk. Kenapa gue ngerasa kayak belum happy ya? Itu yang lu rasain? Kayak susah banget happy gitu. Kenapa ya? Padahal banyak loh orang-orang yang bukan mimpi, pengen 2025 bisa lebih bahagia. Gue mikir diri sendiri, lah kenapa gue juga belum ya? Oh gitu. Iya. Padahal sebenarnya bahagia itu sederhana loh. Ya banyak yang bilang kayak gitu Kak. Karena bahagia tuh yang nentuin kan katanya diri kita sendiri. Benar. Tapi gimana caranya? Ya caranya itu ukurannya dari diri kita sih sebenarnya ya. Salah satunya itu ya bagaimana kita mempertahankan persahabatan. Like you and me. Wih. Yeah. Kita tos dulu nih. Biar nggak selek. Iya nggak selek. Tapi masuk akal sih kalau lo bilang salah satu cara bahagia adalah mempertahankan persahabatan. Karena gini Kak, semakin bertambahnya umur, persahabatan kita, pertemanan juga itu semakin mengecil kan. Betul. Yang benar-benar sisa itulah teman baik kita. Udah bukan jumlah lagi Om. Bukan banyak-banyakan teman sekarang mah. Kita carinya yang benar-benar ngerti kita dan kita juga bisa ngerti dia. Itu salah satunya. Itu baru salah satu. Berikutnya meningkatkan kebahagiaan ya. Berikutnya kita harus belajar bersyukur. Nah, ini nih yang dari kayak hal-hal begini. Kecil aja Om. Gimana caranya coba? Kalau gue sih gini ya. Contoh simpel lagi nih. Gue tuh kalau bangun tidur selalu bilang begini. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Pagi ini masih bangun. Badan dirasa juga masih sehat. Itu baru salah satunya Om. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Oke. Setelah itu gue berdoa untuk aktivitas di hari itu. Iya, jadi gue bersyukur dulu itu. Gue ngucap alhamdulillah dulu. Dan bener-bener ngerasain fisik gue enak. Dia bangun tidur kan seger Om. Bener, apalagi kalau kita tidurnya memang cukup ya. Kecuali, nah gini kan. Kalau misalnya kita lagi banyak problem. Boro-boro tidur enak. Mau tidurnya susah. Iya, karena kepikiran. Gimana caranya supaya kita nggak kepikiran banget? Supaya kita bisa yang tadi lo bilang, bangun bersyukur. Itu gimana Kak? Jaga kesehatan fisik dan mental sebetulnya. Kesehatan fisik sama mental kita? Iya. Nah sekarang kan banyak tuh orang-orang yang kena penyakit mental gitu-gitu kan. Iya. Terus fisiknya juga lebih gampang orang-orang istilahnya jompo. Loyo sebelum waktunya. Jadi jangan kemakan standar sosmed ya. Jangan kemakan standar sosmed lah. Ya di semua hal ya Om. Karena gini Om. Banyak gue lihat nih kawan-kawan gitu ya. Bahkan saudara-saudara. Itu mudah banget terpengaruh sama sosmed. Karena kebanyakan katanya nih. Emang udah tergantung hidupnya sama sosmed. Nah, ada yang lucu Om. Apa nih? Dia baca status temennya. Dia kesinggung Om. Gimana? Jadi? Dia
Dia baca status status temennya. temennya nih, Heeh. anggaplah story lah Iya, gitu. heeh. Dia tersinggung. Lah kenapa? Dia ngerasa kayaknya itu buat dia. Padahal giliran gue lihat kagak ada nama dia. Nggak di-tag ke dia juga. Iya, Nggak di-mention ke dia juga. itu. Nah ini nih, baperan. Baperan. Iya, Berarti cuma gara-gara masalah itu doang. itu. Tuh kan, balik lagi dong Kak sebenarnya. Yang namanya mencari bahagia, yang katanya sederhana itu balik lagi ke mindset kita dong. Jangan baperan main sosmed. Silahkan bersosmed. Ya mungkin ada yang dengan sosmed dia jadi bisa ketawa, ya kan? Iya Dengan benar. sosmed yang tadinya nggak tahu dia jadi tahu. Ada yang terinspirasi, Benar. ada yang kesel. Karena keselnya gini, lo posting ini gue nggak di-tag-in nih. Ada juga yang gitu. Kan ini postingan bagus nih, tapi gue nggak di-tag-in. Iya. Ya intinya itu ya. Salah satunya jangan kemakan standar sosmed lah Om. Jangan gara-gara sosmed lo jadi sedih, lo jadi kesel gitu. Harus bisa ngebawa diri kita. Nah, ini juga yang terjadi di anak-anak Gen Z, Kak. Mereka itu berat banget. Apapun kehidupan mereka itu sangkut pautnya, hubungannya, kayaknya memang dari sosmed. Itu Benar banget. Itu juga bisa menimbulkan perkara baru, kan? Benar banget. Nah, ini gue ada pengalaman pribadi nih Om. Salah satu yang bikin gue happy ya. Yang bikin perasaan hati gue seneng. Itu ikut kegiatan sosial Om. Nah, kegiatan, kalau zaman sekarang nih, kegiatan sosial kayak gimana, Kak? Nah, mungkin kalau orang-orang dulu mah sukarelanya itu mungkin ada yang gotong royong bersihin got kalau di lingkungan cowok-cowok ya, cowok-cowok. Mungkin ada yang ikut Karang Taruna kali, yang bagian zaman dulu Karang Taruna tuh. yang kayak belajar ngerangkai bunga lah, ada tinggal sosial untuk kaum duafa lah, macem-macem lah. Nah kalau pengalaman gue ngerasain kayak support orang gitu Om. Iya. Itu bikin gue happy loh, asli. Apalagi gue ngelihat orang, dia punya problem, dan ketika dia cerita nih sama gue, terus gue berusaha untuk ngasih dia masukan yang terbaik, terus dia connect nih, dia nangkep, dia nyambung, terus dia jalanin, dan ternyata berhasil Om. Bukan cuma dia yang senang, gue ikut senang Om. Itu kebahagiaan yang Itu top banget luar sih. biasa. Tapi gue merasa setuju banget karena gini, zaman sekarang nih banyak anak-anak muda ya. Ini gue appreciate banget Kak, melihat apa yang mereka lakukan. Ada Pandawara Group yang ngebersihin sungai, kali, semua daerah-daerah yang terdampak sama sampah. Terutama di gotnya, di kali besar, di sungai, itu dibersihin sama dia. Itu kan salah satu kegiatan sosial sebenarnya. Benar banget. Terus juga kayak misalnya ini ikut serta dalam penanggulangan penggunaan plastik. Jadi say no to plastik gitu. Gantinya Go green lah gitu go ya. green. Itu juga salah satu yang bisa meningkatkan kebahagiaan dong, kegiatan sosialnya. Apapun sebetulnya ya. Iya. Jadi kalau gue lebih simpelnya lagi gini. Kita ngebantuin orang tanpa pamrih. Yes. Coba aja lakuin dulu deh. Apapun bentuknya, bisa tanggal lu kawinan. Lu bagian apa kayak gitu. Ini, partisipasi ya kan. Jadi MC misalnya. Misalnya. MC malam pertama. Wih, Itu juga bantuin tetangga kan. Bantu banget. Itu yang ada, kita bahagia, tetangga kita yang kebahagiaannya bubar kayaknya. Nggak, tapi bener sih Kak, yang namanya kita menolong itu harus dengan tulus ya. Tanpa ada timbal balik yang kita harapin gitu kan. Makanya dulu gue banyak juga tuh Om, uji-uji coba gitu ya. Kayak misalnya teman-teman butuh support apa. Kalau memang waktunya memang gue bisa gitu ya. Walaupun cuma katanya, bantuin gue dong, gue mau acara nih di rumah butuh support tenaga banyak gitu. Gue ngumpulin kawan-kawan nih supaya bantu-bantulah di rumah. Lakuin dulu. Pokoknya pelongin perasaan, emang bener-bener tulus niat pengen nolong temen gitu. Rasanya enak Om, jadi walaupun capek. Gue jadi inget nih sama yang lo ngomongin ya. Sama beberapa hal yang gue lakukan sesuai dengan pekerjaan gue. Selain sebagai penyiar radio, gue juga nge-MC gitu ya. Nah, gue beberapa kali dikontak sama satu
sebuah community lah ya untuk Down syndrome, anak-anak yang Down syndrome. Iya. Selalu bilang, Mas Arsya mau ada acara Down syndrome charity lagi, bisa join nggak? Oh bisa gitu. Gue pasti MC tuh sama mereka. Itu gue tidak mengharapkan apa-apa, gue hanya membantu mereka, dan sesudahnya, ya memang Kak, itu ada rasa lega di hati kita. Iya. Kayak mereka seneng, kita bikin tambah seneng lagi gitu. Itu menurut gue salah satu yang bisa dibilang menjadikan manusia itu bahagia itu kali ya. Ya, kalau kita udah ngalamin pasti ngerti lah ya, pasti paham. Ya, sama ini gue pernah juga tuh kayak jadi pada saat itu gue tuh kayak bikin list gitu loh. Journaling gitu ya. Jadi gue bikin target-target tertentu yang kiranya menurut gue sendiri nih, itu akan bikin gue happy. Oke. Contoh, gue pengen banget ke Bandung satu tempat, anggaplah ini misalnya Ciwidey misalnya. Wisata Ciwidey. Gue target tuh, gue pengen main ke sana, kayaknya gue happy deh kalau main ke sana. Gue 2 hari 3 malam aja atau 3 hari 4 malam aja gitu ya. Gue ngumpulin duit itu. Nabung ya? Gue gak ada target waktu ya. Pokoknya sesempatnya aja dan terkumpulnya uang aja gitu. Pas momennya dapet nih, uang udah ada, waktu oke. Gue berangkat Om. Ciwidey awat, balik nih. Sampai rumah apa segala macam. Gak gue pikirin lagi tuh Om. Nah berikutnya selang berapa lama nih, gue pikirin. Oh iya, gue pulang tuh gak ada beban, walaupun capek gue enjoy. Besok paginya padahal gue kerja lagi apa. Tapi gue happy. Dan ada cerita dari perjalanan lo itu kan, yang lo inget dan itu bikin lo terus ceria kan? Itu ngaruh banget sama kehidupan berikutnya. Dalam artian waktu-waktu hari-hari berikutnya ya. Jadi gue berangkat kerja nih, walaupun kemarin baru pulang dari Bandung, capek lah istilahnya gitu. Tapi lo seneng enjoy. gitu. Berangkat kerja tuh gue sumringah gitu. Itu ngaruh banget tuh Om. Berarti salah satunya caranya adalah lu jalanin aja. Gak usah dipikirin apa-apa. Nikmatin perjalanannya, nikmatin prosesnya. Betul banget. Iya kan? Kenalin diri sendiri sebetulnya. Karena gini ya, ini versi gue loh. Ya, benar. Gue minum air putih pakai es batu, ya kan? Dinginnya mantep tuh. Gue glegek. Ada rasa happy, puas, dan hal yang enak lah yang gue rasain. Iya, gitu, benar. Ibaratnya mantep, kayak lo minum gitu. es teh manis, padahal itu cuma air air putih pakai es. Rasanya gue seneng banget Om. Gue naruh gelas itu, luar biasa. Begitu. Nah itu ukuran gue. Sementara bisa jadi lu harus es teh manis Om, baru lu bisa ngerasain kebahagiaan yang sama. Itu. Gitu. Padahal sama-sama jadi aja. ukurannya bukan orang lain. Kenalin diri sendiri. Nih, jadi ya. Misalnya gini, gue happy hanya dengan menggunakan kaos. Familiar kan? Familiar banget. Tapi lu lebih happy dengan menggunakan celana pendek. Gitu. Atau kalaupun baju, kemeja misalnya. Yes. Lu happy. Ya gak apa-apa silakan. Itu kebahagiaan lu. Kebahagiaan gue adalah menggunakan kaos. Ya gue pakai yang bikin gue bahagia. Pakai kaos. Tapi salah satunya yang bikin gue bahagia juga adalah itu. Kalau gue bisa pakai kaos yang memang gue suka. Kaos yang memang jadi keseharian gue gitu. Iya kan? Iya. Jadi gini ya. Kenalin aja diri sendiri. Bener sih Kak. Itu ternyata ukurannya memang bukan orang sesimpel lain itu. ya. Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ukurannya diri kita sendiri. Orang lain pergi ke Paris bahagia banget. Gue cuma pergi ke Blok M, gue udah bahagia Om. Misalnya sih. Begitu. Orang gitu. lain misalnya makan di restoran mahal. Gue hanya makan somai bulungan. Itu gue udah happy banget. Kayak gitu. Jadi ukurannya bukan orang lain. Sekali lagi ya, ukurannya adalah diri sendiri. Untuk lo jadi bahagia. Menurut gue. Ya, ini hasil kita obrolan sharing kan. Kita boleh mencontohkan ini ke orang lain gitu. Terserah orang mau terima apa enggak apa-apa gitu. Tapi balik lagi, ternyata untuk bahagia itu sesimpel kayak ukurannya adalah diri lo. Jangan orang lain untuk dapetin kebahagiaan itu. Belum tentu orang lain makan pizza itu di dia enak, tapi belum tentu kita makan pizzanya
juga sama-sama enak belum tentu kan? Belum tentu. Gitu. Karena ukurannya diri Ukurannya masing-masing. diri masing-masing. Yang penting bahagia sesuai dengan kapasitas diri. Gua tos dulu lah. Biar nggak selek. Biar nggak selek. Iya. Sama apa? Yang penting sama-sama bahagia. Nah, semoga 2025 banyak orang yang lebih bahagia karena Amin. dia tahu ukurannya ngelihat ke dalam diri sendiri. Yes. Jangan pernah gantungin kebahagiaan di orang lain. Nah itu dia. Iya kan? Makanya ada istilah. Babeh lu mulu. Babeh gua. Bener. Iya kan? Emang bener kan? Bener itu. Be B. babeh. Aduh.